Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Israel untuk segera angkat kaki dari wilayah Suriah. Putin mendesak Israel untuk segera menarik pasukannya. Israel tak tertarik konfrontasi. Dalam pernyataan terbarunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak tertarik untuk berkonfrontasi dengan Suriah. Ini disampaikannya pada hari Minggu 15 Desember waktu setempat. Beberapa hari setelah ia memerintahkan pasukan Israel ke zona penyangga antara pasukan kedua negara di dataran tinggi Golan. Hal itu Putin sampaikan dalam jumpa pers tahunan di Moskow pada Kamis 19 Desember. Putin pun mendesak Israel untuk angkat kaki dari Suriah dan berhenti memborbardir negara tersebut. Namun Putin menduga bahwa hal itu kecil kemungkinan terjadi. Pasalnya segera setelah kejatuhan Assad, Israel mengerahkan pasukan ke zona penyangga di dataran tinggi Golan yang diduduki Tel Aviv. Israel juga melancarkan ratusan serangan udara untuk menghancurkan senjata dan peralatan militer Suriah. Di akhir, Putin mengatakan bahwa Israel menjadi pihak yang paling diuntungkan dari situasi saat ini. Mengenai kondisi Suriah terkini, sebelumnya pemerintahan Presiden Vladimir Putin mempertimbangkan untuk menghapus kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS dari daftar kelompok radikal terlarang. Diketahui HTS merupakan aliansi oposisi bersenjata di Suriah yang melengsarkan rezim sekutu Rusia Bashar al-Assad. Pertimbangan menghapus HTS dari daftar kelompok terlarang itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Menurut Zakharova, Rusia masih akan melanjutkan penilaian terhadap peristiwa dan kasus tertentu terkait HTS berdasarkan undang-undang negaranya dan hukum internasional. Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Israel adalah pihak yang paling diuntungkan pasca digulingkannya Bashar al-Assad dari kursi Presiden Suriah. Hal itu disuarakan Putin dalam konferensi pers tahunan yang berlangsung pada Kamis 19 Desember 2024. Putin menyoroti penempatan pasukan Israel di Suriah dan mengecam tindakan Israel yang telah memanfaatkan momen perang Suriah sebagai kesempatan untuk memperluas pendudukan. Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль. И можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий, это очевидно. Наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Dalam kesempatan itu, Putin juga berharap Israel akan menarik pasukannya dari Suriah. Namun melihat apa yang terjadi di lapangan, Putin menilai hal itu sulit dilakukan karena Israel tengah membangun pondasi di tanah Suriah. Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии, но сейчас он заводит туда дополнительные войска. Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются там усиливаться. Sejumlah serangan Israel terus dilancarkan ke Suriah, wilayah yang beberapa hari belakangan dilanda konflik internal pemerintahan. Bagaikan kesempatan dalam kesempitan, Israel terus memanfaatkan momen itu sebagai pintu emas pendudukan Suriah. Sampai saat ini, pasukan itu terus berjalan maju, membangun pondasi militer mulai dari sepanjang perbatasan. Posisi Rusia di Suriah makin melemah usai tergulingnya rezim Presiden Bashar al-Assad. Hal itu karena Moskwa merupakan pendukung terbesar rezim Assad selama nyaris 10 tahun dan menjadi penguasa pangkalan udara Hamimim serta pangkalan Angkatan Laut Tartus.
Lebih dari 2 minggu lalu, pasukan Rusia masih dapat membombardir pasukan oposisi dengan jet tempur maupun roket. Namun kini posisi mereka terjepit. Satu pertanyaan kemudian menyeruak, apakah militer Rusia akan hengkang dari negara itu ataukah masih diberi tempat di Suriah oleh pemerintahan transisi? Begitu kelompok Hayat Tahrir Al-Sham atau HTS menjadi pemegang kendali baru Suriah, Rusia langsung menjalin komunikasi dengan kelompok itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov menyebut komunikasi itu bertujuan mempertahankan pangkalan militer di Suriah. Bogdanov berharap kelompok HTS memperbolehkan pihaknya tetap mendiami 2 pangkalan Rusia yang berada di Suriah. 2 pangkalan itu, yakni Pangkalan Angkatan Laut Tartus dan Pangkalan Udara Hamimim di dekat kota pelabuhan Latakia. Rusia menyebut 2 pangkalan itu berfungsi untuk menjaga keamanan Suriah dari ancaman ISIS. Pangkalan Hamimim dinilai memainkan peran penting dalam melanjutkan perlawanan terhadap terorisme internasional. Sehingga menurut Rusia perlu upaya kolektif atau kerjasama guna mempertahankan perlawanan tersebut. Hal itu disampaikan Bogdanov pada Kamis 12 Desember 2024. Pangkalan Udara Hamimim dan Pangkalan Angkatan Laut Tartus merupakan satu-satunya pangkalan militer Rusia di luar wilayah bekas Uni Soviet. Rusia membangun Pangkalan Udara Hamimim pada tahun 2015. Adapun Pangkalan Tartus berdiri sejak tahun 1971 dan mulai digunakan secara penuh pada tahun 1977. Pangkalan Tartus merupakan satu-satunya pusat perbaikan dan pasokan ulang militer Rusia di kawasan Laut Tengah. Sementara Pangkalan Hamimim adalah pos persinggahan utama untuk aktivitas militer Rusia dan tentara bayaran di Afrika. Dari 2 pangkalan militer itulah Moskwa menjalankan operasi di Timur Tengah dan Afrika. Dari sini jugalah pasukan Rusia mempersiapkan berbagai serangan terhadap kelompok oposisi yang melawan Bashar al-Assad. Apalagi pada tahun 2017, pemerintahan Assad menggratiskan 2 pangkalan itu kepada Rusia selama 49 tahun. Namun situasi tampak tak berjalan sesuai rencana bagi Moskwa. Sampai pada Senin 16 Desember 2024, kepastian apakah negeri beruang merah itu masih diperbolehkan berada di Suriah atau tidak belum ada kejelasan. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov menyebut belum ada keputusan final terkait hal tersebut. Dari pihak Kremlin masih terus berhubungan dengan perwakilan HTS yang mengontrol Damaskus. Selama negosiasi, sebagian pasukan Rusia masih bertahan di 2 pangkalan utama itu. Namun sebagian lainnya telah ditarik dari wilayah Suriah. Hal ini terlihat dari iring-iringan kendaraan tempur Rusia di jalanan kota Latakia pada Senin 16 Desember 2024. Konvoi kendaraan ini mengarah ke Pangkalan Udara Hamimim. Konvoi itu mengacu dengan kondisi pada Jumat 13 Desember 2024 ketika Rusia terlihat mulai berkemas mengangkut perlengkapan militernya. Pemandangan ini terekam dalam foto citra satelit yang dirilis oleh Maxar. Dalam foto citra satelit itu terlihat 2 pesawat Antonov AN-124 yang berada di Pangkalan Udara Hamimim yang dioperasikan Rusia. Antonov merupakan salah satu pesawat kargo terbesar di dunia. Dalam keterangan Maxar, bagian kerucut hidung 2 pesawat itu terbuka dan terlihat bersiap mengangkut perlengkapan. Sementara di dekatnya terlihat helikopter serbu KA-52 dan rudal udara S-400 sedang dibongkar untuk diangkut menggunakan Antonov. Sejauh ini tentara HTS tak mengganggu keberadaan pasukan Rusia. Mereka bahkan tampak berjaga-jaga di gerbang Pangkalan Udara Hamimim. Dikutip dari The Guardian, salah seorang pejabat HTS menyebut tujuan utama kelompoknya adalah membangun hubungan ekonomi dan politik yang baik dengan Rusia. Ia mengutip penarikan pasukan Amerika Serikat yang tergesa-gesa dari Afghanistan pada tahun 2021 sebagai pelajaran tentang apa yang ingin dihindari kelompok itu dengan Rusia. Meski begitu, HTS nampaknya tidak akan leluasa menjalin hubungan dengan Rusia. Hambatan bagi HTS untuk berhubungan dengan Rusia datang dari Uni Eropa.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyerukan penghapusan pengaruh Rusia dan Iran pada masa depan Suriah. Seruan ini dilontarkan Kallas pada Senin 16 Desember 2024 dalam wawancaranya usai bertemu para menteri luar negeri Eropa. Katanya banyak menteri luar negeri menekankan penghapusan pengaruh Rusia dan Iran menjadi syarat kepemimpinan baru di Suriah. Ia juga memperingatkan agar jangan sampai ada kekosongan kekuasaan di Suriah, seperti yang terjadi di Libya dan Afghanistan. Adapun Rusia sempat menawarkan bantuan kemanusiaan untuk warga Suriah. Namun tawaran itu ditolak HTS mengingat sudah banyak donor asing yang menawarkan bantuan kepada mereka. Posisi Rusia di Suriah masih belum jelas. Belum ada kepastian apakah Rusia masih diperbolehkan bertahan atau harus angkat kaki dari Damaskus. Negosiasi dengan HTS terus dilakukan oleh Kremlin. Namun tantangan tak cuma datang dari internal Suriah, tapi juga dari Uni Eropa. Mereka melarang pemerintahan baru Suriah berhubungan secara langsung dengan Kremlin. Padahal Moskwa punya 2 pangkalan militer yang menjadi kunci dari operasi mereka di Timur Tengah dan Afrika. Hal ini disampaikannya 1 minggu setelah kelompok pemberontak menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Pekan lalu, kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Syam atau HTS mendeklarasikan kemenangannya atas perebutan kekuasaan di Suriah. Pemimpin HTS, Abu Muhammad al-Golani, berhasil menyingkirkan Assad dari kekuasaan, mengakhiri pemerintahan tangan besi klan Assad selama 5 dekade. Sejak itu, pasukan Israel telah bergerak ke zona demilitarisasi di wilayah Suriah yang dibuat setelah Perang Arab-Israel tahun 1973, termasuk sisi Suriah dari Gunung Hermon yang strategis yang menghadap ke ibu kota Suriah, Damaskus, tempat Israel mengambil alih pos militer Suriah yang ditinggalkan. Israel telah menyatakan bahwa mereka tidak berniat untuk tinggal di sana. Israel menyebut serangan ke wilayah Suriah itu sebagai tindakan terbatas dan sementara untuk memastikan keamanan perbatasan. Israel juga telah melancarkan ratusan serangan terhadap persediaan senjata strategis Suriah. Beberapa negara Arab, termasuk Arab Saudi, UEA, dan Yordania, mengutuk apa yang mereka sebut sebagai perebutan zona penyangga di dataran tinggi Golan oleh Israel.